Assalamualaikum Ibu. Iya. Duduk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mau datang ke ruangan Ibu untuk konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya bagian kan sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Jadi konseling kelompok itu permasalahan yang sama dan menyelesaikan juga bersama-sama. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini ada namanya akses keterbukaan. Nah, dimana nanti kalian saling terbuka satu sama lain. Yang kedua, kesukarelaan. Jadi kan di sini kalian sukarela datang untuk ruangan Ibu dan Ibu sukarela untuk konseling kelompok pada hari ini dan asas kerahasiaan, di mana nanti kita akan mengikuti ikrar di mana kita akan berjanji satu sama lain untuk menjaga rahasia teman-temannya. Nah, sebelum kita memasuki konseling kelompok, mungkin kita membaca doa dulu ya, Ibu. Pertama kita membaca doa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu belum kenal nih sama kalian. Mungkin bisa perkenalan dulu dari yang kecamatan. Nama ulun kan? Nama ulun Farah Bu. Adea. Ulun Safira. Angkatnya yuk. Anak nawalan aku bisa bicara bisa dipanggil Sabila. Masya Allah cantik-cantik benar ya. Amin ya Allah. Nah, Ibu mau siapa nih dulu yang pengen masalahnya dulu cerita siapa yang mau cerita masalahnya? Dari yang masih baik. Kalau yang dari sekali yang namanya ketahuan pada media sosial seperti membuka buka kesehatan dan itu juga pada Allah dan Abi dan sebagainya. Kalau mulai terkait dan buat kayak channel sosial media gue yang utamanya TikTok kan dulu banyak sudah bawa sepaket tapi karena kalau kan habis scrollnya tuh itu pembuat kawan mungkin itu waktu itu pada hari mata ulun kita sampai habang kayak maksudnya saking kadang kalau nanti apa ya padahal sudah ngantuk nih tapi akhirnya ulun guringnya lantu pas subuh sedangkan ulun subuh tuh ada durian Bu TikTok tuh dengar musik atau kayak ada film-film atau gimana gitu? Kemudian kalau film dramanya kayak orang sudah nyemak kayak sudah aplikasi khusus ada gitu. Oh, iya. Kalau TikTok itu ada khusus tentang apa itu aja. Lagi hiburan. Mulai paling ada. Kalau ulun hampir sama kakak Aisyah. Kakak Farhan seperti halnya kondisinya yang sedang parah saat ini. Jadi ulun tuh kayak suka banget gue membuka sosial media kayak misalnya lagi belajar tuh ulun bahkan ulun membawa HP gue pas sekolahan. Astagfirullah. Iya. Jadi untuk mau membuka Instagram lah, apalah, menjalani lagu, memang membuka TikTok, buat konten-konten orang. Tapi alhamdulillah konten yang bermanfaat aja. Menurut dulu kayak kecanduan sosmed tapi kecanduan jadi olah-olah kayak gitu ya.
jadinya tuh ayo kalau ini sanggup tugas sudah kan gue tidak tugas sanggup nih masih sanggup kayaknya gitu. Pokoknya untuk menghilangkan stres ya asalnya tuh, tapi malah menimbulkan stres yang baru. Di sana gue gitu tapi kalau Ini harus kita akan pakai ya. Bener ya gue. Kalau nggak minum banyak sih, benar terus baik. Lihat bu, pada anak barang mau lagi kecanduan dulu nih, datang barang kenal main Instagram bu, rancangnya itu berpikiran tuh semakin banyak followers semakin ya kecanduan oleh lah gue apa-apa tuh nanti timbul terus sampai tak anggap kayak kena mati sampai baterainya habis lah kayak kan. Jadi ini mana siaran langsung ada yang siau Nah, kita sudah satu lain mengumpulkan masalahnya. Nah, sebelum kita masuk ini, ibu pengen kita ibu pegang tangan temannya masing-masing. dari bahasa apa Bisa lah. Ya, coba harus gimana? Nggak bisa lah. Ikuti ibu ya. Saya bersungguh-sungguh mengikuti konseling kelompok dan saya berjanji menjaga rahasia satu sama lain. Nah, kita sudah berjanji loh sama lain. Nah, sekarang siapa di sini yang mau masalahnya yang diselesaikan dulu? soalnya gue dari tadi ini mana terus yang belum pernah harus kita rendam sekarang gue harus kita jangan dulu sama Untuk webnya nanti bisa di setelah konseling, soalnya di sini kan ada rahasia-rahasia teman-teman juga. oke bu Kita kan menjaga rahasia sama lain. ibu lanjutkan lah boy ya kak kalau di sini emang harus sering karena buat kami iya maksudnya itu kamu fokus dulu buat menyelesaikan masalahnya oke maaf ya Oke, yang di Sasa atau Sasa dulu. gitu makan gitu Tadi kan masalahnya kecanduan Instagram. Pengen live terus karena kebanyakan followers followers apa kan ada yang nonton, Regina kan suka. Nah, apalagi kan ada lah kayak sesuatu kayak apa gimana gitu kan. Ketika masuk lab mungkin suka happy gitu ada. kalau dari dulunya biasanya lo jadi live Instagram ini gara-gara ya banyak yang nonton nih bu apalagi latihan kan nih hati itu kayak yang ikut gitu ibu Terus ada ya lu tuh sebenarnya tuh lebih di dunia nyata atau realitanya ini sebenarnya lebih adalah orang yang pendiam gitu. Paham bu. Tapi ketika lu bersosmed, dirinya tuh tampaknya tuh ya lu bisa mengeluarkan seluruh pendapat lu. Jadi ya happy aja. Gak seperti di dunia nyata lu menjadi orang yang pendiam. Karena di sosmed ini banyak teman gitu, walaupun jarak jauh, tapi bisa mengetahui pikiran keseluruhan, jadi sepemikiran, sefrekuensi gitu. ada yang kan saya masih buat Dina siapa Sasa yang kecanduan Instagram.
Untuk apa panggung sama dia, apa biasanya punya teman main gak sih? Kalau di itu kan tadi kayak kalau di sosmed itu kayak udah RP gitu, bukan dunia nyata ya kan. Tapi kalau di dunia nyata sendiri, Sasa ada gak sih punya teman yang kayak circle gitu? Kalau ulun mah punya sih, setidaknya satu aja, karena ulun menganggapnya itu satu orang yang benar-benar ulun percayai untuk berteman gitu. Kayak bestie gitu ya? Iya. Tapi untuk selebihnya ya kurang ulun biasanya, karena ulun ini orang yang pendiam. Berarti kayak dua pribadi gitu ketika Sasa di dunia nyata kayak lingkungan kayak gini dia jadi introvert, ketika dia sudah di sosial media dia jadi orang extrovert gitu. Kalau pandangan gitu ya. Saran ya itu bagus aja sih, positif aja maksud aku, cuman jangan sampai kelewatan gitu. Kayak kita bilang kan tadi sampai habis baterai, sampai yang ya gimana gitu. Maksudnya Salsa harus bisa mengimbangi yang namanya kita di kehidupan nyata sama di sosial media itu tadi. Jadi boleh bagus aja kalau Sasa itu aktif di sosial media, tapi alangkah baiknya Sasa juga aktif di dunia yang nyata itu, enggak tergantung sama sosial media aja. Maksudnya mungkin Sasa bisa cari kegiatan yang bisa mengeksplorasi kegiatan Sasa di dunia yang nyata. Mungkin untuk mengurangi yang di sosial media itu juga. Kalau saran aku itu buat Apa sih itu kan ibaratnya Sasa kayak terbuka di dunia di sosial media lah. Jadi itu menurut ulun perlu kesadaran diri aja, perlu kesadaran diri. Kalau ini lewat batas atau ada, kalau yang sudah lewat batas dikontrol. Nah terus yang kedua menurut ulun, Sasa kan sebagai perempuan, jadi baiknya itu menutup diri gitu. Dan sekalipun ingin membuka suatu hal yang Sasa buka yang bermanfaat aja gitu. Jangan buka apa ya? Gak gitu. Intinya sebagai perempuan menjaga fitrah itu suatu hal yang dianjurkan. Dan ya itu tadi kalau hendak sharing yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kayak siapa sih hadiah aku juga gimana? Mungkin kayak mau bertanya aja sih, apa namanya si Sabila ini maksudnya tuh kayak kan ini beda nih loh antara dunia nyata dan dunia maya ini, sifatnya introvert itu extrovert. Maksudnya kepribadian Sabila yang sebenarnya itu yang mana kan itu dulu. Sasa lebih nyaman di mana? Itu lebih nyaman di mana? Kalau itu sih nggak tahu ya, aku mungkin di mana gitu mana. Terus sebenarnya tuh ya orang yang pendiam, malu untuk berbicara di depan umum gitu. Kecuali ya kalau di HP ya lu malah lebih senang gitu. Itu sih. Jadi mana kalau dari salah satu Nyamannya ya jadi Iya. Introvert di real life. Mungkin kalau dari ulun, ya nanya lagi itu mengganggu, maksudnya Sasa yang ada dengan introvert di dunia nyata ini namanya kayak mengganggu keseharian. Maksudnya kan ada terkadang orang introvert yang sampai dia ada bisa sama sekali bersosialisasi gitu. kalau dampaknya gitu ya. Ya untuk yang kurang ada teman lah. Lalu juga kan kan banyak nih teman-teman dulunya misalnya di dunia nyata tuh, nah aku mau follow dia dan dia tuh tahu lihat nih setiap kali lu mulai berbeda kan berbeda dengan
aslinya. Jadi ya dipandang mereka itu angkutannya buruk lah, karena satu sisi padahal mungkin kayak sebagai pendiam, satu sisinya lagi sebagai orang yang punya pikiran. Iya. Kalau dari dulunya mungkin Sabila bisa kayak maksudnya tuh di real life-nya bisa lebih halus lagi. Ya, maksudnya jangan terlalu capek karena mungkin Sabila juga bisa cari istilahnya kesibukan di dunia nyata ya, yang bisa memperluas pertemanan, tapi itu juga bisa mengolah Sabila tuh kayak lebih mengurangi. Jadi karena Sabila punya kesibukan punya circle yang asli di dunia nyata, Sabila bisa lebih mengurangi di sosial media, dan itu bisa sedikit mengurangi kecanduan di sosmed juga. Terima kasih. Nah, ini kan mah disebutkan dari dokumen yang lain bahwasanya kita boleh menggunakan sosmed, tapi ada aturannya. Jangan sampai menggunakan sosmed sampai berlebihan, apalagi live sampai di kelas saat ibu menjelaskan kita live, ataupun di mana-mana kita live kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita kayak kita tidak boleh kayak introvert, tapi jangan juga terlalu extrovert, yang bahwasannya kita lebih baik kayak di dunia nyata kan, kayak punya teman yang baik, punya circle, habis itu kayak bersosialisasi gitu. Nah, bahwasanya kan kalau di sosmed itu tuh kan cuma teman jarak jauh. Nah, apakah mungkin ini berdampak positif buat Pian atau kadang ada loh kayak di sosmed kayak mengatakan kayak mengguling-guling kan, banyak kan kayak komen ini gitu. Nah, kayak mungkin itu tuh bisa berdampak pada diri kita sekarang gitu. Nah, kebanyakannya kan di dunia nyata, di dunia sosmed kebanyakannya kayak itu gitu. Nah, jadi ya mungkin yang tuh bisa kayak mulai sekarang tuh mengubah sikap dan kecanduan game kecanduan Instagram itu dengan cara bersosialisasi dengan kawanan, habis itu atau ikut kegiatan. Nah, kayak itu udah kayak dengan kita mengikuti kegiatan kita punya kawanan gitu. Nah, kawanan nyata yang mungkin terus kan dari Ica tadi apa ya? Pokoknya kayak kita cari circle lah di dunia nyata, supaya kita tidak terlalu fokus di sosial media kayak untuk mengurangi kecanduan. Nah, tuh. Nah, apakah dari Sasa bisa dari teman-teman bisa menerapkan ke dalam kehidupannya Sasa? Insya Allah bisa gitu. Semoga apa yang dari teman-teman Sasa bisa mengubah perilaku Sasa dalam kecanduan sosmed tadi. Sasa gimana? Dalam konsen kelompok pada hari ini? Perasaan ini sekarang lega karena sudah bercerita dengan teman-teman di sini, dan teman-teman mampu untuk merahasiakan permasalahan ini. Nah, sebelum kita tutup, yang ibu ada breaking. Jadi breakingnya tuh maaf pas sudah di akhir. Jadi kita nyanyi aja untuk penutupan. Kita nyanyinya lagu di sini senang. Di sini senang. Ya bu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semoga pada konseling kelompok ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa apa yang kita
konseling keluarga untuk pada ini bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin sudah waktu istirahat, kita tutup konseling keluarga ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam